Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Bindra Channel. Kita awali dengan bismillah, berdoa semoga Allah memudahkan dan meluruskan kita dalam ujian. Kita akan bahas kisi-kisi nomor 39, 40, dan 41. Di sini kita akan fokus kepada konsep amal salih, kemudian iman sebagai fondasi amal salih dan tawakal sebagai fondasi amal salih. Kita langsung aja ya. Nomor 39, hakikat amal salih, yaitu menurut Zamahzari adalah diartikan semua perbuatan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian nomor 40, amal salih yang ditingkai dengan iman akan menghasilkan rencana yang matang dan tawakal, dikerjakan dengan niat yang ikhlas, sabar dan tahu syukur, dapat menerima atau ridho hasilnya sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amal salih yang difondasikan oleh iman ya teman-teman. Kalau kita dasar imannya kuat, maka akan muncul sifat-sifat yang demikian ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 41. Menurut Ibnu Qayyim, tawakal adalah amalan dan penghambaan hati dengan menyadarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya terhadapnya, berlindung hanya kepadanya, dan ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya, berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan segala kecukupan bagi dirinya dengan tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk dapat memperolehnya. Biasanya kalau untuk materi anak-anak itu tawakal, itu konsep sederhananya adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu biasanya tentang tawakal yang kita sampaikan kepada anak-anak ya. Kemudian perintah tawakal itu ada di dalam surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum faddu qalidul qalbi lam faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Di sini bisa kita lihat ini ya poinnya, mutawakkilin. Jadi kata-katanya sama, jadi mudah untuk kita tandai. Kemudian mudah untuk kita tandai bahwa ayat ini adalah ayat tentang orang-orang yang bertawakal. Lanjut ke contoh soalnya. Nomor 1, pengertian amal soleh menurut Zamahzari adalah amal soleh diartikan sebagai semua perbuatan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nomor 2, amal soleh dimingkai dengan iman akan menghasilkan jawaban ABC benar, rencana yang matang dan tawakal, dikerjakan dengan niat yang ikhlas, sabar atau syukur, dapat menerima ridho hasilnya sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk yang nomor 41 di sini tidak saya cantumkan ya teman-teman. Jadi soalnya itu adalah terkait dasar atau dalil dari perintah tawakal, itu surat Ali Imran ayat 159. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 42, 45, 42, 43, 44 sampai 45 ya. Di sini pertama kita akan membahas tentang al-haya, malu, kemudian al-khauf, kemudian ar-rahim, kasih sayang sebagai akhlak karimah dan pemaaf. Kita langsung aja ke pembahasan. Manfaat al-haya. Al-haya itu adalah malu ya teman-teman. Al-haya adalah sifat atau perasaan yang paling tepat untuk membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau kurang sopan. Sifat ini memiliki manfaat sebagai benteng pemeliharaan akhlak seseorang dan bahkan sumber utama kebaikan, dan menjadi benteng terakhir bagi diri seseorang dalam melakukan kemaksiatan. Jadi ketika seseorang itu memiliki rasa malu,
ia akan menahan diri untuk melakukan hal-hal yang bisa membuatnya malu, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia ya teman-teman. Jadi penting bagi kita untuk memiliki sifat al-haya dengan porsi yang tepat ya tentunya. Kemudian untuk nomor 43 itu tentang al-khauf, atau dalam bahasa kita bisa artikan takut ya. Khauf yaitu jika seseorang sudah ada proteksi diri, terutama dari perbuatan kemaksiatan atau dosa dan nafsu. Dia juga sudah tidak ujub atau berbangga diri dan sombong. Manfaat sifat ini adalah agar tidak ujub untuk berbangga diri dan sombong. Jadi perasaan takut kepada Allah ya, untuk melakukan hal-hal yang maksiat atau hal-hal dosa atau hal-hal yang hanya berlandaskan nafsu. Jadi khauf ini juga penting untuk kita miliki. Kemudian manfaat kasih sayang itu tentang hadis ya teman-teman. Di sini adalah hadis, dimunculkan sebuah hadis yang di situ ditanyakan hadis di atas tentang apa gitu. Nah, di sini adalah tentang kasih sayang itu tidak terbatas. An Jabirin qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ubayyuka 'alal Islam faqabaltu yadahu wa qala an-nushu likulli muslimin summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu man lam yarham nas lam yarhamhullahu azza wa jalla. Nah, di sini untuk menandakan bahwa ini adalah kasih sayang ini ya teman-teman. Ada kata yarham. Man la yarham, barang siapa tidak menyayangi manusia. Nih di sini ya, maka tidak akan disayang oleh Allah begitu intinya. Nah, jadi ini adalah hadis tentang bahwa kasih sayang itu tidak terbatas. Manfaat memberi maaf. Ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memiliki sifat pemaaf itu adalah surat At-Taghabun ayat 14. Di sini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan jika kalian bisa memaafkan, memperbaiki dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sini kata kuncinya wa in ta'fu. Ta'fu itu ya, memaafkan. Atau Hubun ayat 14. Kita ke contoh soal. Nomor 1, sifat atau perasaan yang paling tepat untuk membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau kurang sopan adalah al-haya, malu tadi ya. Kemudian sifat ini memiliki manfaat sebagai benteng pemeliharaan akhlak seseorang dan bahkan sumber utama kebaikan, dan menjadi benteng terakhir bagi diri seseorang dalam melakukan kemaksiatan. Ini juga adalah al-haya. Kita lanjut. Jika seseorang sudah ada proteksi diri, terutama dari perbuatan kemaksiatan atau dosa dan nafsu, dia juga sudah tidak ujub atau berbangga diri dan sombong, maka dia telah memiliki sifat khauf, takut tadi ya. Kemudian seseorang akan tidak ujub atau berbangga diri, sombong yang paling tepat dia memiliki sifat khauf. Nomor 5, perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat adalah pengertian dari khauf. Intinya takut ya teman-teman. Kemudian nomor 6, Arman sudah menginjak remaja tapi dia merasa tidak nyaman apabila meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka Arman memiliki sifat khauf. Lanjut, nomor 7, hadis di bawah ini merupakan dasar bahwa tadi ya kata kuncinya innahu la yarhamin nas lam yarhamullahu azza wa jalla. Kasih sayang itu tidak terbatas. Di sini. Kemudian lanjut ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk memiliki sifat pemaaf adalah At-Taghabun ayat 14 ya. Di sini nomor 9 disambung ayat di bawah ini yang paling tepat. Nah, wa yang ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kalian bisa memaafkan, memperbaiki dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, sekian dulu pembahasan kisi-kisi nomor 39 sampai 45. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.